Ada orang yang melarikan diri dari kenyataan. Lihat game saya berikutnya. Misbahkun angkat bicara. Usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Misbahkun yang biasa dipanggil Mbah Kun membongkar kejahatan perbankan, skandal Bank Senturi. Mbah Kun meminta mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Presiden Budiono untuk bertanggung jawab dalam bailout Bank Senturi 6,7 triliun rupiah. Mbah Kun melihat modus skandal Senturi hampir sama dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Nyatanya dalam persidangan, Mbah Kun didakwa pidana perbankan, yaitu menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen suatu bank dan bukan LC fiktif, seperti yang sejak awal digembar-gemborkan. Hanya kepada tim Metro Realitas, politisi Partai Keadilan Sejahtera ini bicara blak-blakan. Pemirsa, inilah Metro Realitas. Menyatakan terdakwa 1 melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang dengan terdakwa Muhammad Misbahkun dan Frankie Ongko Wardoyo. Sidang yang digelar Rabu pekan lalu menuntut Misbahkun dan Ongko Wardoyo 8 tahun penjara. Jaksa berkesimpulan keduanya bersama-sama melakukan tindak pidana perbankan, yakni menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen suatu bank. Mereka menuntut saya dengan pasal perbankan. Perbankan itu undang-undang perbankan itu adalah lex spesialis. Ya kan, lex spesialis. Undang-undang perbankan itu adalah lex spesialis. Hanya untuk pihak bank. Komisaris, direksi, karyawan. Atau pihak yang terafiliasi. Kemudian ada 2 yang menyebabkan orang dihukum karena urusan perbankan di luar pihak internal, yaitu orang yang mengadakan bank gelap dan pihak yang memaksa bank untuk membocorkan rahasia perbankan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah JPU mengerti undang-undang lex spesialis ini? Misbahkun, yang biasa dipanggil Bakun, merupakan anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera. Bakun merupakan inisiator Pansus Senturi yang tergabung dalam Tim 9. Namun belum sempat Bakun membongkar skandal Senturi, dirinya ditetapkan sebagai tersangka letter of credit fiktif senilai $22.500.000 Amerika Serikat. Namun nyatanya dalam persidangan Bakun didakwa pidana perbankan, yakni menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen suatu bank. LC fiktif itu benar, Bu? Loh, nggak pernah ada. Pihak bank sendiri, fakta saksi pihak perbankan, pihak Bank Senturi mengatakan, dan surat menyurat yang dilakukan oleh pihak Bank Senturi terhadap lawan transaksi kita mengatakan semuanya ada. Tidak ada satu bunyi pun yang mengatakan bahwa dakwaan kita berkaitan dengan LC fiktif. Oh, jadi sudah tidak ada lagi dalam dakwaan? Tidak ada. LC fiktif itu nggak pernah ada. Dalam satu kalimat pun di dalam dakwaan itu dan di dalam tuntutan yang berkaitan dengan LC fiktif. Satu kalimat pun. Itu kan yang digembar-gemborkan di awal pada Anda kan, pada Bapak. Saya itu jangankan LC fiktif, korupsi pun dituduhkan kepada saya, money laundering pun dituduhkan kepada saya. Ya, itu. Tapi di persidangan ternyata nggak ada yang bunyi. Jadi ada 2 hal yang harus dilihat sebagai melihat kasus saya itu melihat sebuah skenario besar politik. Saya distigmakan sebagai orang yang tidak kredibel sebagai seorang inisiator Senturi, sebagai seorang pengusaha. Saya mengatakan saya pengusaha yang bertanggung jawab. Semuanya adalah sebuah operasi politik yang dijalankan oleh orang-orang sekitar istana untuk mendiskreditkan saya. Dan semuanya tidak pernah berbunyi di pengadilan.
Misbakun merupakan komisaris utama sekaligus pemegang 99% saham PT Selalang Prima Internasional atau PT SPI. Sementara Frankie Ongkowardoyo sebagai Direktur Utama PT Selalang Prima Internasional dan pemegang 1% saham PT SPI. Prima Internasional itu memiliki aktivitas ekspor-impor, Pak? Ya, perlu Anda ketahui, sebelum orang tadi mengatakan bahwa kita dituduhkan bahwa kita tidak mempunyai portofolio yang memadai. Omset yang disebutkan Anda hanya punya 4 karyawan dengan aset ratusan miliar itu. Iya. Saya bilang, kita perusahaan dagang. Perusahaan dagang membutuhkan berapa orang? Ya kan? Tidak terlalu banyak. Sales kita itu sudah menyangkut melebihi 1 angka triliun. Apakah portofolio itu tidak pantas untuk mendapatkan kita kredit yang memadai? Kita mendapatkan puluhan juta dolar dari bank yang lain. Dan itu tidak pernah diungkap. Dan ini PT bukan kemarin berdiri, yang sudah lama berdiri. Dan itu fakta-fakta bahwa perlu diketahui bahwa kita adalah pengusaha yang bertanggung jawab, kita menghadapi permasalahan kita selesaikan, dan sampai saat ini pihak Bank Senturi tidak ada masalah. Otomatis pihak Bank Mutiara tidak pernah melakukan. Dan fakta restrukturisasi itu tidak diungkap. Restrukturisasi? Ya, restrukturisasi yang mengatakan bahwa kesulitan kita dalam membayar itu sudah direstrukturisasi dan kewajiban kita berjalan lancar. Kewajiban Anda berjalan lancar? Iya, dan saya membayar. Jangan dikatakan, terus membayar. Sampai fakta persidangan ini pun kita masih membayar. Skandal Senturi bermula dari kolapsnya bank hasil merger dikarenakan merugi 9,15 triliun rupiah. Kerugian jumbo Bank Senturi disebabkan ulah pemiliknya. Caranya dengan menyalurkan kredit fiktif dan surat berharga bodong yang ujung-ujungnya semua dana itu dinikmati oleh pemilik Bank Senturi dengan cara melarikannya ke luar negeri. Tak ayal, pemerintah yang harus menanggung kerugian yang diderita Bank Senturi. Pemerintah melalui Menteri Keuangan yang dijabat Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Budiono menggelontorkan 6,7 triliun rupiah. Ada orang yang melarikan diri dari kenyataan ini. Ada orang yang berlindung di balik kekuasaan dan ada orang yang berlindung di balik kekuasaan untuk melarikan diri. Dengan posisinya masing-masing. Saya pertanggungjawabkan di depan pengadilan. Kalau saya dianggap bersalah. Maka Anda siap menghadapi? Iya. Loh, ini bentuk tanggung jawab saya. Itu. Tapi kemudian Sri Mulyani akhirnya ke Bank Dunia dan Pak Budiono akhirnya masih menjadi presiden. Fenomena apa yang menurut Anda? Kalau menurut saya ini adalah fenomena bagaimana sebuah bangkai gajah ingin dikubur. Dan semua orang tidak akan pernah bisa mengubur bangkai gajah. Karena bahunya sudah menyebar ke semua. Dan fakta ini harus disadari oleh seluruh rakyat Indonesia. Ada sesuatu yang belum selesai di Bank Senturi. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani didaulat World Bank sebagai Managing Director. Sri Mulyani lebih memilih hengkang dari Indonesia dikarenakan keputusannya membail out Senturi dipandang sebagai skandal perbankan. Bahkan kepergian Sri Mulyani direstui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bergantung kepada persetujuan dan izin dari Bapak Presiden. Saya setujui setelah mendengarkan juga permohonan dari Ibu Sri Mulyani untuk menjabat sebagai Managing Director di Bank Dunia itu. Operasi penyelamatan Bank Senturi dimulai sejak September 2008. Karena kalah clearing dan giro wajib minimumnya terus melorot, Bank Senturi masuk pengawasan khusus Bank Indonesia. Ini berarti Bank Senturi mendapat fasilitas pembiayaan darurat dari Bank Indonesia yang sumbernya dari APBN alias uang rakyat. Pada bulan November 2008, kondisi Bank Senturi makin kritis. Para nasabah mencoba melakukan penarikan dananya. Meski demikian, Bank Indonesia pada tanggal 13 November 2008 menyatakan kasus Bank Senturi tidak berdampak sistemik terhadap kondisi perbankan nasional. Tapi anehnya, seminggu kemudian, Rapat Komite Koordinasi Sektor Keuangan atau KKSK yang diketuai Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan kasus Bank Senturi berdampak sistemik yang akan mempengaruhi kondisi perbankan secara keseluruhan. Sejak itu,
kasus Bank Senturi ditangani Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS disertai injeksi dana sebesar 6,7 triliun rupiah melalui 4 tahap. Perubahan dari status tidak berdampak sistemik menjadi berdampak sistemik hanya dalam tempo seminggu itulah yang menimbulkan banyak pertanyaan sejumlah kalangan. Di voting, DPR mengatakan bahwa secara konsisten ada yang salah. Dan ini harus ditindaklanjuti secara hukum. Harus ditindaklanjuti? Secara hukum. Dan ini yang sekarang yang macet di mana-mana. Macet di mana itu? Proses hukumnya tidak berjalan. Siapa yang sekarang dikejar dari proses Senturi itu? Nggak ada. Siapa? Sri Mulyani melarikan diri. Quote unquote. Pak Budiono? Pak Budiono berlindung dari kekuasaan sebagai seorang wakil presiden. Menggunakan privilege di balik undang-undang itu. Kalau begitu Pak SBY mestinya bisa bertindak. Ini yang harus kita menjadi tujuan kita bersama. Harus menjadi tujuan. Presiden sebagai kepala negara itu panglima dalam penegakan proses penegakan hukum. Apakah itu tidak akan mengguncang Republik ini? Karena Budiono adalah simbol negara. Simbol negara itu Garuda Pancasila. Itu simbol negara. Seorang wakil presiden Wakil presiden itu adalah manusia yang di dalam dirinya itu bisa saja melakukan kesalahan. Dan hukum itu tidak mengenal siapapun. Keberanian itu seorang pemimpin itu ditentukan dari mana? Dari situ. Kalau Anda bisa mengurai, mengkotak-kotakan, dosa apa yang dilakukan Sri Mulyani dan dosa apa yang dilakukan oleh Budiono? Sudah kita ketahui pada proses pengucuran FPJP, Pak Budiono adalah pihak yang paling patut dipersalahkan. FPJP. Dan proses berikutnya adalah proses KSSK dan itu ada orang yang berhak dipersalahkan berikutnya. Yaitu Bu Sri Mulyani.